Gimana kabarnya? Wih, baik sekali, luar biasa. Tetap demokrasi. Ya. Ini dalam program Suara Hukum ini ada suatu tema yang menarik hari ini kan? Ini tentang wamen yang kemarin itu. Oh. Jadi sudah tahu. Ya. Noel Ebenezer. Nah, jadi perlu diketahui kepada masyarakat kalau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat, terutama khususnya wamen itu merupakan suatu perbuatan gratifikasi. Ya, bahasa umumnya suap, ya kan? Suap. Jadi dugaan bahwa pelaku itu mendapatkan sejumlah uang atau sejumlah barang atau dijanjikan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Yang memotivasi wamen ya tentunya gini ya, dalam pejabat itu dalam menjalani kehidupan pasti ada gaya hidup yang tinggi ya. Kemudian untuk menjadi pejabat itu kan juga perlu sesuatu yang ya bisa dibilang prestisius, sesuatu yang prestisius dan lobi kanan kiri, ya kan? Ya tentunya gaya hidup lah, bisa dipersingkat gaya hidup yang membuat seseorang itu terpacu untuk melakukan atau menerima pemasukan yang tidak sah, intinya seperti itu. Pemasukan yang intinya ilegal, yang menyakiti rakyat sebagai pembayar pajak, ya gitu. Kalau perusahaan ya, umumnya perusahaan itu tentunya memiliki kepentingan. Ya, perusahaan bekerja untuk mendapatkan profit dan di sana mereka memerlukan kebijakan-kebijakan dari pejabat untuk memuluskan usaha mereka, intinya kan seperti itu. Nah, tapi jika perusahaan itu benar dan dalam menjalankan suatu usahanya itu tidak ada masalah, seharusnya perusahaan itu tidak perlu meminta pejabat untuk menimbulkan suatu kebijakan yang untuk kepentingan dirinya sendiri gitu loh. Karena dia ada sesuatu yang tidak beres atau mungkin mau cari jalan instan, sehingga dia melakukan suap dan tindak pidana yang tindakan-tindakan yang lain-lain itu. Gitu. Kalau mengenai ancaman, itu ada ancaman langsung dan tidak langsung ya tentunya ya. Jadi kalau ancaman langsung itu yang langsung menyangkut tentang kehidupan, menyangkut tentang keberlangsungan dia berusaha. Tapi ada ancaman yang tidak langsung, yang seharusnya salah satunya untuk menjadikan misalkan perizinan. Nah, salah satunya tentunya umumnya perizinan. Sebagaimana perizinan ini bisa cepat untuk diterbitkan. Kembali lagi ke tata laksana birokrasinya. Kalau birokrasinya berbelit-belit, akhirnya perusahaan berusaha untuk mencari sesuatu yang dimudahkan. Nah, kembali lagi, ya dimudahkan perizinannya, kembali lagi ke masalah suap itu tadi. Bagaimana? Nah, ya kalau di Jawa wani piro, nah, itu yang gawat itu ya. Sebenarnya di dalam hukum di Indonesia itu sudah difasilitasi ya, ibaratnya sudah ada aturannya terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana gratifikasi itu sebenarnya sudah ada aturannya tentunya. Nah, aturan yang ada di dalam sistem perundang-undangan itu yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ya, itu dalam judulnya aja sudah pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi ini merupakan salah satu unsur, salah satu hal yang diatur di dalam undang-undang itu, gitu loh. Nah, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99 yang telah diubah. Jadi isinya itu ada penyempurnaan pada Undang-Undang
nomor 20 tahun 2001. Nah, di sana ada suatu aturannya dan sanksi pidananya juga ada. Salah satunya, apabila seorang pejabat menerima pemberian dari orang lain, dari pihak yang berkepentingan yang sifatnya merugikan negara, merugikan masyarakat intinya. Kemudian yang pada prinsipnya pejabat itu dalam mengeluarkan kebijakan tidak boleh menerima dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan tertentu. Apalagi yang merugikan masyarakat dan dalam Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini merugikan para tenaga kerja. Itu mereka ditunjuk itu untuk amanah supaya mensejahterakan dan mengatur para tenaga kerja, namun ini malah mengeluarkan kebijakan yang merugikan dan juga tidak berpihak pada tenaga kerja. Itu yang sangat disesalkan ya tentunya. Sanksi pidana untuk pelaku gratifikasi, ya, yang menerima ya tentunya ya, itu diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tadi tahun 2001, ya kan? Di ancaman pidananya bisa sampai 20 tahun penjara. Ada juga di dalam pasal 12C Undang-Undang Tipikor. Jadi sebenarnya negara kita ini sudah ada aturan tentang tindak pidana itu. Tergantung para penegak hukum itu mau menegakkan atau tidak, supaya menimbulkan efek jera bagi para pejabat, bagi orang-orang yang niat untuk melakukan gratifikasi. Ya, kalau terkait ini ya, Wamen 1 ini, ya mungkin ini sudah bisa disebut mantan Wamen ya, kan sudah dicabut sama presiden ya. Nah, dia kan tertangkap tangan. Nah, seharusnya dia ditahan ini di KPK. Di rutan KPK pasti ditahan. Kemudian nanti sama dengan acara pidana, nanti akan ada pelimpahan kejaksaan dan persidangan. Ya, mari masyarakat harus mengawal perkara ini. Ya, jadi jangan sampai perkara ini nanti tidak mendapat atensi dan terpecah dengan beberapa perkara-perkara yang lain. Akhirnya tidak menimbulkan efek jera hukumannya. Gitu. Ya, jangan sampai masuk angin. Untuk menghindari suatu tindakan gratifikasi, ya gratifikasi itu kan ada penerima, ada pemberi, ya kan? Ada niat menerima dan ada orang yang dipaksa untuk memberi mau tidak mau, ya kan? Nah, untuk menghindari hal itu, korupsi itu hanya bisa diselesaikan melalui sistem. Karena ya ini jika boleh jujur ya dalam satu ungkapan, pejabat itu manusia, pengusaha itu manusia, tenaga kerja juga manusia. Semua orang punya insting untuk dipermudah, diprioritaskan, pasti seperti itu. Tapi jika ada sistem yang dibuat dan diawasi dengan benar, maka dari itu sistem itu akan menghambat perkara-perkara hal-hal yang sifatnya gratifikasi seperti itu. Satu. Yang kedua, ya tentunya yang namanya birokrasi itu harusnya disederhanakan. Bagaimana mau menarik investasi asing masuk jika birokrasi aja berbelit-belit? Untuk mendirikan satu usaha tertentu memerlukan 20 izin. Itu kan hal itu yang memicu gratifikasi tentunya. Nah, yang pertama penyederhanaan izin itu perlu. Jadi itu himbauan untuk pemerintah, penyederhanaan birokrasi itu perlu, dan kesejahteraan masyarakat itu nomor satu. Biar terhindar dari kasus-kasus seperti ini ya. Betul sekali, ya. Juga pejabat supaya tidak bisa main jika ada sistem, ya kan? Gitu. Oke, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk tadi para pengusaha yang mungkin Berniat, kurang gitu ya? apanya, terus Oh, biar terbebas dari kejadian seperti ini, Pak. ya.
Gini, saya dalam hal ini tidak bisa menyalahkan pengusaha ataupun pejabat. Karena mereka berdua itu seolah bersinergi untuk melakukan kejahatan gratifikasi maupun korupsi, biasanya seperti itu, ya kan? Nah, umumnya gratifikasi itu akan berujung ke korupsi karena misalkan pajak diserahkan kepada pejabat, sama pejabatnya dikorupsi, itu kan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, seperti itu. Prinsipnya satu, penyederhanaan izin, kemudian yang kedua, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat umum. Ya, pengusaha juga jangan serakah, hanya untuk mencari keuntungan, akhirnya mengorbankan masyarakat, meminta kebijakan yang terlalu berpihak kepada mereka dalam menjalankan usahanya, itu juga tidak benar. Namun, para pekerja, pejabat, Wamenaker yang nantinya akan jadi ya, dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam mengeluarkan kebijakan, diharapkan semuanya dapat menjadi amanah. Ingat amanah waktu awal dilantik itu seperti apa. Ya, awalnya saya pasti turut berduka, ya, kami semua masyarakat Indonesia turut berduka atas meninggalnya saudara kita Afan, ya, yang ada di dalam kerumunan demo tersebut. Kemudian karena suatu tindakan yang kita belum tahu motifnya apa dari pihak kepolisian itu, yang akhirnya berakibat dia kehilangan nyawa, ya. Jadi kalau melalui dari video yang beredar ya, berdasarkan video yang beredar, seolah-olah kan itu merupakan tindakan represif, jadi polisi membubarkan kerumunan massa. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa itu ojolnya bisa di tengah itu? Dia mau nyebrang kah? Jika mau nyebrang, itu tentunya sangat berbahaya ya, tentunya sangat berbahaya. Namun, kenapa melakukan tindakan dalam mengurai massa dengan cara seperti itu, gitu loh, dengan menggunakan mobil berat seperti itu, dan itu kan sangat beresiko, ya kan? Ya kalau misalkan itu ada hanya satu seperti itu, kalau ada 5 yang kebetulan tertinggal di situ, berarti kan memang sangat berbahaya ya, saya rasa seperti itu. Nah, kalau mengenai pasal hukumannya sebenarnya hanya ada di pasal 360 KUHP seperti itu ya, kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian karena mungkin ini ada masa pendemo ya, apakah itu ada rasa takut dari petugas sehingga ketika dirindas dia tidak malah berhenti dan segera mengevakuasi, malah lari. Ya, dia kan waktu itu menambah kecepatannya ya, Mas. Iya, jadi 2 kali kelindas itu, kalau dari video yang beredar ya. Iya kan? Kalau dari tribun yang saya lihat itu ban belakang dan ban depan dan ban belakangnya yang lindas kan, gitu loh. Kalau sebagai aparat ya, kan aparat juga kan, itu seharusnya dia itu berhenti atau malah lari kayak gitu. Ya, ada berbagai versi ya, kalau kita lihat dari hal itu. Jika Brimob dia juga manusia, jadi dia punya rasa takut jika dia berhenti nanti dia dimasa atau apa, apalagi itu kan dalam kerumunan. Tapi jika dalam suatu tindakan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan orang tanpa kendaraan dan kendaraan, ya seharusnya berhenti dan segera dievakuasi. Logikanya di sana satu-satunya orang yang memiliki kapabilitas untuk cepat dalam mengevakuasi satu korban, mobilnya dia sendiri kan, tidak ada yang lain kan, gitu loh. Kalau proses hukumnya gimana ya? Kalau untuk ya, kalau proses hukum kita lihat bisa ada 2. Kalau dari perbuatannya itu bisa dijerat dalam KUHP biasa, ya kan, karena Brimob itu kan berada di bawah kepolisian. Yang kedua, kita bisa diperiksa di Propam, ya. Jika memang ada pelanggaran disiplin dan kode etik di sana, harus segera diproses dan harus transparan terbuka oleh masyarakat. Kita masyarakat berhak tahu itu, gitu. Ya. Kalau mungkin sanksinya, sanksi hukumannya yang melanggar peraturan tadi itu,
Ya, itu tadi. Jadi ada dua. Jika memang Berapa tahun? KUHP itu maksimal 5 tahun, 5 tahun. ya. Yang kemudian yang kedua propam, ya bisa sanksi maksimalnya bisa dilakukan pemecatan, ya kan, dari keanggotaan Polri. Namun jika terlebih lagi daripada dua hal tersebut, ya kan, kita harus tahu, kita harus cek dulu apakah kondisi yang sesungguhnya ini bagaimana kronologinya. Baru nanti akan ditentukan hukuman apa yang tepat untuk mereka. Dan karena ini merupakan suatu tindakan masyarakat, ya kan, dalam memberikan aspirasi, ya kan, dalam suatu kondisi seperti itu, ya kami berharap negara dapat turun dan memberikan dukungan moral, baik material maupun imaterial kepada korban tersebut. Berarti korban dapat ganti rugi juga ya? Maksudnya kalau Keluarga korbannya. keluarga korbannya ya? Harusnya seperti itu. Dalam bentuk apa ini? Uang atau apa ini? Ya, yang pasti bagaimana negara ini merangkul rakyatnya. Ya bisa dengan uang, bisa dengan tunjangan pendidikan, macam-macam. Bagaimana negara ini merangkul dengan bijaksana sehingga keluarga ini merasa disejahterakan dan merasa sejahtera sebagai hidup di masyarakat Indonesia, di mana yang kita selama ini seolah-olah terancam, seolah-olah semuanya susah sehingga ada demo seperti itu kan, kayak gitu. Berarti ini bisa juga diartikan kecelakaan lalu lintas tapi dalam kondisi yang sedang unjuk rasa itu apa ini? Urgent atau apa gitu? Iya. Krusial ya? Ya memang bisa dikategorikan suatu kecelakaan lalu lintas ya, karena terjadi di jalan. Iya. Namun kecelakaan lalu lintas itu ada yang disengaja dan yang tidak disengaja, gitu loh. Padahal itu kan sudah tahu melindas pertama. Nah, Melindas, tapi kenapa kok diteruskan? harusnya segera dievakuasi, tapi memang kalau kita lihat ya, Brimob juga manusia, ya kan? Kalau memang dia punya rasa takut, tapi kenapa dia memutuskan untuk akhirnya melindas 2 kali gitu loh. Kenapa orang ini harus dikorbankan gitu. Baik seluruh jajaran, ini sudah ada korban. Kita berharap tidak akan ada korban lagi. Presiden beserta jajarannya, eksekutif, legislatif, DPR beserta jajarannya, ya kan? Dan lembaga yudisial, kita semua harus turun. Lihatlah masyarakat Anda, gitu loh. Tolong, jangan sampai ada avan-avan berikutnya lagi. Bagaimana caranya? Jangan sampai ada demo lagi. Harapannya seperti itu. Kita semua harus memiliki cita-cita untuk mengkondusifkan suatu keadaan, ya. Kalau keadaan kondusif, Insya Allah tidak akan ada seperti itu lagi, ya. Oke, terima kasih Adi. Semoga program ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik ya, seperti kecelakaan kendaraan yang juga Brimob ataupun warga sipil. Terima kasih Adi.